dia tadi ya, berangkat dari bagaimana jaksa menyebutkan yang disebut fakta persidangan, lalu kemudian Pak Amin Rais sudah memberikan klarifikasinya. Tapi masih ada bahan pertanyaan yang pasti menyelimuti banyak pihak begitu. Nah, saya ingin ke Mas Ahmad dulu ya Pak Ahyar. Kita sambil menunggu juga mudah-mudahan Bang Yandri Susanto dari Partai Amanat Nasional bisa bergabung dengan kita sesaat lagi. Nah, Mas Ahmad, ketika jaksa menyebutkan bahwa Amin Rais menerima aliran dana, ini penjelasan dan kaitannya dengan Ibu Fadila Supari seperti apa? Ya, memang harus diklarifikasi ya karena hal ini. Saya juga kaget kok tahu-tahu meletup pas pada saat setelah adanya tuntutan terhadap Ibu Siti Fadila Supari. Ya. Ibu Siti Fadila Supari ini kan kena permasalahannya ini ada dua. Yang satu Baperstok, yang satu dengan NTC. Jadi ada dua dakwaan. Dakwaan pertama, dakwaan kedua. Yang keterlibatannya yang sekarang lagi sedang ramai dibicarakan itu yang Baperstok. Yang Baperstok yang di sini ya, NTC-nya tidak. Hanya saja banyak sekali media selalu mengkaitkan NTC yang ada di Ibu Siti Fadila Supari ini masuk yang ada di Baperstok. Itu tidak, itu berbeda sama sekali. Ini dua perkara yang berbeda. Dua perkara yang berbeda. Rangkaian jaringan Ibu Siti Fadila juga itu merupakan memberikan rekomendasi. Rekomendasi bukan penunjukan langsung terhadap Indofarma, tapi rekomendasi bahwasanya pengadaan itu diperbolehkan untuk penunjukan langsung dan kalimatnya dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan memperhatikan akuntabilitas yang ada. Itu rekomendasi yang ada. Penunjukannya nanti diserahkan kepada kuasa pengguna anggaran. Nah, kenapa sih tahu-tahu ada ramai aliran dana yang masuk ke Pak Amin Rais yang ramai Mas Ahmad adalah dikatakan bahwa bagaimana Ibu Fadila Supari bisa kemudian menjadi Menteri Kesehatan ini karena pengusungan di belakangnya adalah ditarik-tarik dari Muhammadiyah, lalu kemudian dari tokoh-tokohan Amin Rais dan PAN dan lain-lain. Tidak ada sama sekali. Fakta persidangan sudah terlihat bahwasanya pengakuan dari Ibu Siti Fadila tidak ada usungan dari PAN beliau menjadi menteri. Saat itu Buya Syafi'i Ma'arif meminta kepada Ibu Siti Fadila mau tidak menjadi menteri karena Pak SBY pada saat itu meminta rekomendasi siapa yang patut menjadi Menteri Kesehatan. Saat itu yang memang orang Muhammadiyah adalah Ibu Siti Fadila. Beliau ini kan akademisi dan juga dia intens sekali dalam penelitian. Nah, beliau lah ini yang dipandang masih memang orangnya baik, kemudian kapabel dalam masalah kesehatan dan masih lurus di situ. Itu rekomendasinya, tidak ada sama sekali kaitannya dengan partai. Kalau begitu bagaimana bunyi dari penyebutan jaksa ya dalam fakta persidangan yang kemudian mengatakan ini berkaitan? Bunyi apa yang paling concern di situ soal keterkaitan antara Ibu Siti Fadila Supari dengan PAN misalnya? Ya, ini memang tidak ada ya di dalam fakta persidangan itu berkali-kali tidak ada kaitannya dengan PAN. Hanya saja kalau urut dari ceritanya adanya PT Indofarma itu ada yang namanya direkturnya Muhammad Najib. Kemudian juga di situ ada Ari Gunawan. Nah, sebelumnya dikatakan di dalam gugatannya itu ada Niki Sahrun, yaitu notabene-nya adik dari iparnya Pak Sutrisno Bahir, yang katanya datang ke Ibu Siti Fadila. Datang ke Ibu Siti Fadila bersama dengan Ari Gunawan, katanya meminta pekerjaan proyek. Itu tidak ada sama sekali, tidak pernah Ibu Siti disebutkan jaksa ya? Memang dalam dakwaannya ada, tapi dalam fakta persidangan kan kita sudah diperiksa Ari Gunawan, sudah diperiksa Nuki Sahrunnya juga. Kemudian setelah itu setelah datang ketemu Ibu Siti Fadila, katanya kemudian ke kuasa pengguna anggaran, yaitu Pak Mulya Hasmi. Pak Mulya Hasmi kemudian setelah ditemui oleh Nuki Sahrun dan kawan-kawan, kemudian kembali lagi katanya ke Ibu Siti Fadila. Kalau dalam dakwaannya itu dikatakan, Mul, kamu lakukan saja penunjukan langsung dan pilih Indofarma, karena Indofarma itu kan kamu tahu di baliknya ada Nuki Sahrun. Itu kalimat dalam dakwaan. Tapi di fakta persidangan itu tidak ada sama sekali kalimat Ibu Siti Fadila melakukan hal itu. Dikaitkanlah di sini. Kalau secara sederhana juga Mas Ahmad, ada tidak penjelasan secara singkatnya Ibu Siti Fadila bahwa tidak ada sama sekali sepeser pun ya dana yang turun begitu baik ke Sutrisno Bahir Foundation yang kemudian mengalir ke Amin Rais? Ya tidak ada. Kan ini di Baperstok itu siapa sih? Ada Indofarma yang diturunkan dari Kementerian Kesehatan itu 13 miliar. Indofarma kemudian karena dia membeli distributornya ada Petra Mitra Mido 2
itu dibayarkan ke PT Mitra Mido 2. Nah, PT Mitra Mido 2 itu membeli ke PT BUR. 7 miliar ada. Nah, itulah selisihnya. Selisihnya dalam ahli dari BPK mengatakan ada selisih 6,1. Kenapa sih Menteri Kementerian Kesehatan tidak langsung membeli ke PT BUR? Itu ada selisih di situ saja. Nah, kenapa sih ketemu di situ? Karena PT Mitra Mido 2 itu mentransfer ke salah satu bendaharanya. Baik. Jadi uang siapa yang kemudian dituduhkan mengalir ke Amin Rais? Nah, jadi PT Mitra Mido 2 itu dia Nukri Sahrun mempunyai suami, Rizaldi Sahrun namanya. Dia mitra kerjasama dengan Andri Kirsamurti, Direktur PT Mitra Mido 2. Itu selalu kerjasama. Nah, sudah kerjasama sudah dilakukan. Nah, kemudian Nukri Sahrun ini orangnya tidak mau masalah Nukri Sahrun selaku ketua Struktural Foundation Bahir, kemudian juga ada Yurida namanya. Yurida itu bendahara. Kemudian Yurida, di sini harus klarifikasi dulu. Ini Nukri Sahrun selalu minta uang kepada suaminya yang ada di Mitra Mido 2. Ditransferlah dari Mitra Mido 2 itu ke Yurida. Secara singkatnya bahwa Anda mengatakan tidak ada sepeser pun yang mengalir kepada Amin Rais dari Siti Fadila Supari melalui SBF. Tidak ada. Kita akan ngomong sesaat lagi. Mudah-mudahan juga Mas Febri Diansyah dari KPK akan bergabung ya, Pak Ahyar ya. Sesaat lagi. Baik, saya ingin ke Pak Ahyar. Pak Ahyar, jadi bagaimana strategi follow the money-nya kalau tadi rujukan ceritanya seperti itu dan fakta persidangan tidak secara rigid kemudian menjelaskan uang ini uang siapa yang kemudian dikatakan ke Pak Amin Rais? Iya, yang harusnya di dalam hukum itu adalah bukti bahwa ada uang mengalir. Ini uang siapa dan untuk apa? Bukan hanya ada mengalir uang itu lantas dikasih, lantas ini adalah merupakan sesuatu orang terlibat di dalam kejahatan. Sumber uangnya ya Pak Ahyar ya? Iya, sumber uang. Ini ada nggak? Kalaupun sumber uangnya dia nggak tahu sumber uangnya ini nggak benar, menurut saya. Lain kalau udah ada kesepakatan dari mereka, dia tahu, nanti saya akan transfer ya uang ini, tapi uangnya nggak benar loh. Atau dia tahu dia yang menyuruh, tolong ya nanti udah di mark up atau di apa nanti saya kasih sebagian ya. Nah ini boleh orang turut serta di situ. Kalau tidak sulit. Jadi di dalam penyebutan nama menurut hemat saya kita perlu hati-hati. Akurat nggak alat buktinya. Kalau tidak nanti kan sekali nama muncul ke masyarakat. Kadang-kadang itu akan muncul opini-opini. Nah hukum ini bukan opini, hukum ini adalah fakta. Apa faktanya? Fakta ini harus didukung oleh dua alat bukti. Nah, ada tidak itu? Pak Ahyar, tadi kan Mas Ahmad juga mengatakan, ini kalau misalnya sumber uangnya ini dalam satu rekening semua tercampur dengan keuangan yang lain, masih bisa nggak kita yang menerima secara sadar atau tidak sadar ini dinilai juga menerima aliran dana korupsi? Ya kalau itu bukan, dia bisa dia menduga, apalagi kalau banyak uang ini ya sumbernya, kan dia nggak bisa. Di dalam kalau mau diterapkan apa ini undang-undang pencucian uang atau apa? Ya. Atau hanya uang tentang tindak pidana korupsi. Kalau tindak korupsi tentu dia adalah penyertaan apa? Gratifikasi atau bagaimana? Nah, kalau dia tidak mengetahui ini banyak sumbernya, bisa saja yang dijanjikan oleh seseorang nanti saya akan bantu ya. Uangnya ini banyak, mungkin uang yang dari dia punya. Sekiranya ada di antara yang aneka ragam itu, ada dari uang yang melawan hukum, katakan begitu. Kan yang sampai ke orang ini belum tentu uang yang melawan hukum. Lain kalau udah jelas ini ya, saya nanti yang kayak gini dia mau di situ bisa. Yang terakhir ini menurut hemat saya bisa kita sangkutkan. Tapi kalau dengan aneka ragam, tentu dia harus adalah berpositif thinking kan. Uang orang ingin membantu, tentu dia kalau sekiranya dia tahu uang ini adalah uang haram, uang yang melawan hukum, uang hasil dari korupsi, dan dia terima, ini layak orang itu diproses. Tapi kalau tidak nggak bisa. Tapi Pak Ahyar, mungkin tidak sih kemudian jaksa begitu ya, atau mungkin penyidik KPK misalnya, masa kemudian mohon maaf tidak akurat dalam kemudian menjelaskan ada fakta-fakta atau bukti-bukti bahwa seseorang itu menerima aliran dana, kan tidak mungkin. Pasti kan ada prosedurnya untuk kemudian keluar sebuah nama. Iya, justru itu tadi kan kata saudara Ahmad tadi kan ini fakta di dalam persidangan tidak ada menunjukkan itu. Kita hanya berpegang kepada fakta. Dakwaan itu adalah pedoman. Apa yang disebut jaksa ini apa kekuatannya? Iya, jaksa kan dia merangkaikan sesuatu peristiwa itu kan. Ada begini, ada begini. Nanti itu harus ditopang dengan alat bukti. Alat bukti yang ini, yang rangkaian cerita tadi itu, ada nggak kaitan dengan unsur? Pasal berapa yang didakwakan, unsur yang mana?
pasti nanti kalau dalam saya begitu akan larinya ke pasal 55 atau 56 tentang penyertaan. Di mana turut sertanya orang? Apa yang dia menyuruh melakukan, dia yang membujuk, atau dia membantu. Jadi itu yang dilihat nanti konteksnya. Kalau nggak ada konteks di situ, walaupun berkali-kali disebut, itu menurut saya secara hukum nggak ada pengaruhnya. Tapi bahwa sudah disebut sebuah nama itu sebenarnya juga mungkin tidak sih asal-asalan misalnya nih Pak Ahyar gimana? Seharusnya kan tidak. Oke. Tetapi nanti yang seharusnya itu yang menguji aja lah fakta dalam persidangan. Bisa tidak jaksa penuntut umum membuktikan bahwa memang ada loh nih, atau tidak, atau sebaliknya nanti penasihat hukum bisa membuktikan itu tidak benar. Baik. Nah, pada akhirnya kita lihat dari keputusan pengadilan ada dua perbedaan sudut pandang di antara jaksa dengan penasihat hukum, hakim nanti. Nah, yang akan meinikan, dan jaksa tidak harus dia apa yang didakwakan, kalau ternyata tidak terbukti, dia harus bisa menuntut orang itu bebas. Hukum begitu, tidak harus dipaksakan. Ya, Mas Ahmad, ada tidak kemudian setelah nama Pak Amin Rais disebut, ada komunikasi dengan pihak Pak Amin Rais misalnya? Atau mungkin ada proaktif menanyakan ini uang yang mana sih yang dituduhkan ke saya atau seperti apa? Belum Belum ada. Ada komunikasi juga dari pihak Ibu Siti Fadilah mungkin? tidak ada. Kenapa tidak mau diluruskan masalah itu? Ya, kita kan temukan itu di dalam persidangan ya. Yurida, kemudian setelah dibuka dalam fakta persidangannya itu ada rekening koran. Rekening koran itu menyebut nama Pak Amin. Di situ rekening orang dari Yurida. Dari Yurida adalah? Yurida itu tadi Bendahara Sutrisambasi Foundation kan gitu kan. Tapi itu kan Sutrisambasi Foundation yang dikatakan sekarang orang mengkerucutnya ini adalah dana yang dari adanya pengadaan alkes yang didapati dari Indofarma kemudian mentransfer ke PT Mitra Mudi 2. Kalau melihat seperti itu mungkin orang akan mudahnya mengkaitkan. Tapi jangan lupa, sebelum tanggal 26 April 2006, sebelumnya itu PT Mitra Mudi 2 itu sudah sering transfer ke Yurida. Dan bercampur di situ semua ya? Iya, bercampur di rekening Yurida di satu sumber rekening itu? Iya, dan itu di rekening koran di dalam persidangan kemana saja banyak gitu. Nah, boleh tidak tadi dalam rekening koran nih Pak Ahyar, ada semua nama ini bisa dikaitkan dengan kasus dana alkes langsung? Punya hak kemudian sebagai jaksa atau mungkin penyidik untuk kemudian memasukkan ini ke dalam keterkaitan? Iya, kalau seharusnya harus ada bukti. Ada nama di sini, uang yang ditaruhnya A untuk A enggak? Berasal dari A enggak? Itulah A ini dalam arti yang melawan hukum, yang korupsi, katakan begitu. Tapi kalau tidak ada itu, ini yang mana? Tidak boleh dipaksakan gitu ya? Ya nggak bisa, kan hukum ini kan harus fakta dan bukti. Baik. Nggak boleh kita menegakkan hukum ini dengan semena-mena, itu nggak boleh. Sesaat lagi kita akan berbincang dengan Mas Febri Diansyah dari KPK. Tetap bersama kami. Baik, kembali di Apa Kabar Indonesia Malam. Saya juga sudah terhubung dengan Mas Derajat Wibowo, politikus PAN ya. Kita akan bertanya juga ya pasca konferensi persnya Pak Amin Rais. Selamat malam Pak Derajat Wibowo. Selamat malam Mbak Rizky, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Nah, ini tadi kita sudah bahas soal bagaimana sejumlah uang ya 600 juta rupiah kalau tidak salah dikatakan pada jaksa ya dalam fakta persidangan diterima oleh Amin Rais dan sudah diklarifikasi. Tapi sejauh ini Pak Derajat, mungkin keanehan yang dirasakan oleh misalnya Pak Amin Rais atau sekarang apalagi yang akan dibuktikan begitu? Silahkan. Ya sebenarnya bukan membuktikan apa-apa, hanya menyampaikan fakta, dan Pak Amin juga menyampaikan tadi akan secara jujur, secara tegas menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi begitu. Ya memang ada keheranan dari saya, misalkan sebenarnya masalahnya apa ya gitu loh. Mas Tris ini kan memang udah lama bantu Pak Amin. Dan kalau pada tahun itu Mas Tris bantu ya Pak Amin bukan pejabat negara, Mas Tris bukan pejabat negara, ya kayak basis bantu saya misalkan gitu kan, persoalannya di mana gitu ya. Jadi tapi itu dari pandangan saya. Cuman tadi Pak Amin mengonfirmasi memang ada bantuan dana dari Mas Tris, cuma karena kemarin libur tadi masih untuk di print itu sebenarnya berapa dan masuknya ke rekening mana serta dari rekening siapa, karena Pak Amin nggak tahu juga itu apakah dari rekening Mas Tris, dari rekening orang yang perintah Mas Tris, atau dari rekening SB Foundation seperti tuduhan jaksa gitu ya. Pak Derajat,
Maaf saya potong. Apakah mungkin karena terbiasa juga mungkin menerima bantuan juga dari Sutrisno Bachir, lalu tidak membawa kecurigaan di pihak Pak Amin Rais menerima uang sekitar 600 juta secara berkala begitu? Iya, memang begitu ceritanya. Jadi memang sering begitu ya? Iya, Mas itu sudah sejak lama membantu Pak Amin dari sejak mungkin malah sebelum reformasi ya itu membantu Pak Amin. Membantu di kegiatan sosial, kegiatan keagamaan. Ya, Mas Kris memang orangnya kan seperti kata Pak Amin itu dermawan, banyak yang dibantu termasuk mereka yang kampanye pilkada, kampanye pilpres. Ya. Pernah tidak kemudian bertanya juga sumber dana yang diberikan atau diberikan begitu kepada Pak Amin Rais dari mana begitu? Ya kalau orang mungkin masih baru pertama kenal misalkan pasti tentu bertanya-tanya dulu kan siapa uangnya dari mana gitu kan. Tapi kalau ini sahabat lama ya itu kan tahun 2007. Terus Mas itu udah mulai bantu Pak Amin tuh tahun 90-an berapa gitu lah ya. Katakanlah saya nggak tahu pasti tapi katakanlah sudah 10 tahun ya membantu karena Mas selalu mengatakan di berbagai kesempatan baik kesempatan pribadi maupun kesempatan partai maupun kesempatan umum lain saya itu membantu Pak Amin karena perintah ibu saya gitu. Ini amanah ibu saya. Dan kalau orang sudah seperti itu dan selama ini Mas sudah punya sedikit track recordnya juga jelas. Terus masa setiap kali dibantu ditanya itu kan rasanya kayak orang nggak etis dan seperti penuh dengan kecurigaan begitu ya? Iya, jadi kan nggak dalam pertemanan kan nggak mungkin setiap saat sudah lama berteman itu mempertanyakan seperti itu. Nah, terus ada satu poin lagi Mbak Balti yang saya sampaikan. Orang mungkin bertanya kenapa Pak Amin belum panggil KPK terus harus datang ke sana duluan. Ini beda. Orang Amin Rais dengan katakanlah anggota DPR dengan dirjen itu beda levelnya. Pak Amin ini penggerak reformasi dan harus kita ingat kalau Pak Amin waktu itu tidak menggerakkan reformasi mungkin kita sekarang nggak punya KPK. Ini harus kita ingat betul ya. Pak Amin ini tokoh nasional, beliau itu tokoh politik, tokoh agama ya. Jadi begitu nama beliau sudah disebut itu kan kalau tidak segera diselesaikan, tidak segera dituntaskan, itu kan kerusakannya panjang sekali Mbak Balkis, ya kan? Dan kerusakannya Amin Rais ini mantan ketua umum PAN, mantan ketua umum Muhammadiyah dan sebagainya panjang sekali kerusakannya. Jadi makanya Pak Amin mengambil inisiatif akan segera datang ke KPK ya. Saya mendengar KPK katanya menolak. Kenapa mesti nolak? Anda sudah tanpa mengklarifikasi dulu ke Pak Amin, tanpa meriksa Pak Amin dulu sudah menyebutkan di dalam tuntutan jaksa KPK ini siapa Pak Ali Fikri atau siapa namanya itu sudah menyebutkan di pengadilan yang kira-kira katakanlah kalau dalam kasus normal itu sudah mencemarkan nama baik Pak Amin. Ya wajar dong kalau Pak Amin mengambil inisiatif untuk memberi penjelasan langsung ke Anda. Kira-kira gitu. Pak Derajat Wibowo, terima kasih waktunya. Selamat malam Pak Derajat. Baik, itu tadi penjelasan dari Pak Derajat Wibowo. Saya ingin ke Pak Ahyar nih. Pak Ahyar, artinya pertanyaan tinggal kalau kita tidak mengetahui sumber uang, itu masih bisa tidak dikenakan misalnya pasal suap? Nggak bisa. Dia kalau yang itu kan harus dilakukan dengan sengaja ya. Kalau ini kan pasti larinya nanti itu adalah kepenyertaan menurut saya. Pasti kan ada orang yang melakukan korupsi katakan begitu, kemudian dikasih ke yang lain itu terlibat. Jadi penyertaan itu pelakunya itu lebih dari satu orang. Nah penyertaan itu harus dengan sengaja. Sengaja itu dia mengetahui dan menghendaki. Willen and wetten dia menginginkan itu dia tahu bahwa ini ada itu dan dia lakukan. Kalau dia nggak mengetahui nggak bisa dikatakan orang turut serta di situ. Itu akan ada pemaksaan gitu ya? Iya Kak, dia harus mengetahui bahwa ini dari hal yang nggak benar, baru dikatakan dia turut serta melakukan kejahatan. Apapun bentuk kejahatannya. Kalau dia tidak sengaja, karena jelas dikatakan dalam pasal 55 itu dengan sengaja. Jadi sengaja itu dia mengetahui dan menghendaki. Dia tahu bahwa ini nggak benar dan dia sini duit itu, katakan dalam konteks ini kan. Kalau nggak kayak begitu, menurut pendapat saya nggak bisa ya. Siapapun orangnya. Siapapun orangnya. Dalam ini kan kita lihat kasusnya, bukan karena Pak Amin tidak. Saya tidak bicara. Ya, saya bukan berbicara satu orang, saya bicara hukum. Tinggal bagaimana hukum kerangka ini tadi teori dan undang-undang ini diterapkan dalam kasus per kasus itu aja.
dicatat dengan baik Pak Ahyar. Terakhir Mas Ahmad mungkin ada yang mau sampaikan? Ya, untuk kesempatan ini ya harus melihat dulu kalau mau melakukan atau mau menyebut nama itu lihat fakta persidangannya. Tidak ada kaitannya sama sekali Ibu Siti Fadila dengan kewenangannya kemudian menunjuk Indofarma, kemudian ada aliran dana, itu tidak ada sama sekali di sini. Oke. Itu yang Kita akan lihat prosesnya seperti apa korupsi dana Alkes ini yang kemudian juga akhirnya disebut-sebut juga tokoh nasional Pak Amin Rais. Terima kasih Pak Ahyar Sami, terima kasih juga Mas Ahmad Khalidin, dan juga tadi terima kasih Pak Derajat Rubah sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam.